Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyan Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya, pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Ia mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial R. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Risma, saya kembalikan ke rekan Risma. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak polisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Nggak tahu lo ikan ya? Tahi jadi
Memang tapi ya dia ya malam dah terjadi. Kira-kira jangan duduk kata lu harun lu menjaka. Pasti ya. Pak, ulung di mari ini tak ya kawa. para ke rumah coy, para ke rumah. Apa ya berkaitan dengan adanya penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah jalan lintas Kalimantan Tengah Banjarmasin ya di wilayah apa namanya itu Banjargarong ya itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya kita doakan segera pelakunya terungkap ya, dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. Identitasnya Pak sudah ada Pak? Identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang dibunuh itu mengandung itu Pak? Ya nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya tim dari forensiknya. Ada proses ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat karena ini baru ditemukan ya kita sedang melakukan proses apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Betul kan? Rekan-rekan tolong dukung ya berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang sudah ditangkap nggak? Ya. Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap. Doakan ya segera kita makanya berikan informasi kepada kita untuk ditindaklanjuti ya. Itu rekan-rekannya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Tema dan Banjarmasin itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan. Ya. Doakan mudah-mudahan segera ada kabar, ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak itu benar warga Palangkaraya Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan Pak? Dari pihak keluarga sedang melakukan sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak gimana kondisinya itu gimana Pak waktu ditemukan? Ya kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsi ini Iya, kita tunggu karena masih pada saat ditemukan belum ada ditemukan identitas pada saat itu. Nanti kita lihat hasil otopsi. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau permohonan hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara apa Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan ya. Penemuan gitu ya Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, jangan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan.
wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyan Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya, pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga, yang mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial R. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Arisma, saya kembalikan ke rekan Rizky. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak polisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Nggak kau lo ikan ya? Yang belum ya kan? Kelunen. Tahi jadi. Memang. Tapi ya dia ya malam dah terjadi. Ketiraan jangan duduk kata lu harus lu menjaga. Pasti ya. Pak, ulung di mari yen tak ya kawah. Belakang itu. Parak rumah coy, parak rumah. Berkaitan dengan ada penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah jalan lintas Kalimantan Tengah, Banjarmasin ya, di wilayah apa namanya itu? Garong ya, itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya. Kita doakan segera pelakunya terungkap ya, dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim
Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres. Jadi rekan-rekan ya. Identitasnya Pak sudah ada Pak? Identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang Dibunuh itu, Pak? mengandung itu Pak? Ya, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya, tim dari forensiknya. Ada proses ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat, karena ini baru ditemukan ya, kita sedang melakukan proses. Apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Betul kan? Rekan-rekan tolong dukung ya, berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang di sini ditangkap nggak? Ya. Pelakunya betul ada di sini ditangkap. Doakan ya segera kita, makanya berikan informasi kepada kita untuk ditindaklanjuti ya. Itu rekan-rekan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Rekan-rekan dan informasi itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan ya. Doakan mudah-mudahan segera ada kabar, ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak, itu benar warga Palangkaraya Pak ya? Ya, betul, warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan Pak? Dari pihak keluarga sedang melakukan sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak, gimana kondisinya itu gimana Pak waktu ditemukan? Ya, kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsi ini Ya, Pak? kita tunggu karena masih pada saat ditemukan belum ada ditemukan identitas pada saat itu. Jadi kita lihat hasil otopsinya ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau permohonan hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara apa Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan ya. Penemuan gitu aja Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, rekan-rekan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabirin Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyan Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu, pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat
Namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial S. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Arisma, saya kembalikan ke rekan Rizky. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak kepolisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Nggak tahu lo ikan ya? Belakang belum ya kan? Selunin tahi jadi Memang tapi iya dia ya malam dah terjadi. Kira anu jangan duduk kata lu harun lu menjaka. Pasti ya. Pak, ulung di mari ken tak ya kawah. Mana? enggak tahu ini. Parak rumah coy, parak rumah. Berkaitan dengan ada penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah jalan lintas Kalimantan Tengah Banjarmasin ya, di wilayah apa namanya itu? Garong ya, itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya. Kita doakan segera pelakunya terungkap ya, dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. Identitasnya Pak sudah ada Pak? Identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang dibunuh itu? Mengandung itu Pak? Ya, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya, tim dari forensiknya. Proses, ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat, karena ini baru ditemukan ya. Kita sedang melakukan proses. Apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Intinya rekan-rekan tolong dukung ya, berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang sudah ditangkap nggak? Ya. Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap? Doakan ya segera kita makanya berikan informasi kepada kita untuk dibidang itu ya. Itu rekan-rekannya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Banjarmasin itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan. Ya. Doakan mudah-mudahan segera ada kabar, ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak, itu benar warga Palangkaraya Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan Pak?
dari pihak keluarga sedang melakukan sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak, gimana kondisinya itu gimana Pak waktu ditemukan? Ya kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsinya Iya, Pak? kita tunggu karena masih pada saat ditemukan belum ada ditemukan identitas tersebut. Nanti kita lihat hasil otopsinya. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi-saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau permohonan hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara apa Pak? Dugaan sementara ya masih pemanggilan ya. Penemuan gitu aja Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, dengarkan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyan Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya, pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Ia mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial R. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban.
Begitu, Risma, saya kembalikan ke rekan Risma. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak polisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Kita apa? Nggak tahu lo ikan ya? Yang belum ya kan? Kelunen. Tahi jadi Oh, tapi iya dia ya malam dah terjadi. Ketiraan jangan duduk kata lu harun lu menjaka. Kasihan. Pak, ulung di mari yen tak ye kawa. Mana? Belakang nongkrong. Ini. Parak rumah coy, parak rumah. Jangan berkuai kan. Ewa wa. Mungkin pindah nak payah. Elah hello menalek. Ay, baju habis. Udah apa ya? Berkaitan dengan ada penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah Jalan Lintas Kalimantan Tengah Banjarmasin ya, di wilayah apa namanya itu? Desa Garong ya, itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya. Kita doakan segera pelakunya terungkap ya, dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. Identitasnya Pak sudah ada Pak? Identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang Dibunuh itu, Pak? mengandung itu Pak? Ya, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya, tim dari forensiknya. Ada proses ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat, karena ini baru ditemukan ya. Kita sedang melakukan proses. Apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Betul kan? Rekan-rekan tolong dukung ya, berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang sudah ditangkap loh. Ya. Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap. Doakan ya segera kita makanya berikan informasi kepada kita untuk dibicarakan itu ya. Itu rekan-rekannya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Tengah Banjarmasin itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan ya. Doakan mudah-mudahan segera ada kabar, ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak, itu benar warga Palangkaraya Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan Pak? Dari pihak keluarga sedang melakukan sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak, gimana kondisinya itu gimana Pak waktu ditemukan? Ya kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. identitas dan hasil otopsinya Iya, Pak. kita tunggu karena masih pada saat ditemukan belum ada ditemukan identitas pada saat itu. Nanti kita lihat hasil otopsinya. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau permohonan hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara apa Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan jasad. Ya. Penemuan gitu aja Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, dengarkan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama
Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyan Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya, pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Ia mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial R. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Arisma, saya kembalikan ke rekan Rizky. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak polisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Enggak kau lo ikan ya? Belakang belum ya kan? Kemudian tahi jadi Memang tapi ya dia yang malam dah terjadi ketidakan jangan duduk kata lu harus lu menjaga. Kasih ya. Pak, ulung di mari ini tak ya dawa. Ini mana? Jepang itu
Parak rumah coy, parak rumah. Jangan berkuai kat dekat ewa awak. Ye, mesti pindah nampaknya ha. Elah elok menalai Ay, baju habis tak. Udah apa ya aku kalau gitu nah berkaitan dengan ada penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah jalan lintas Kalimantan Tengah Banjarmasin ya di wilayah apa namanya itu Desa Garong ya itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya kita doakan segera pelakunya terungkap ya dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. Identitasnya Pak sudah ada Pak? Identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang Dibunuh itu, Pak? mengandung itu Pak? Ya nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya tim dari forensiknya. Ada proses ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat karena ini baru ditemukan ya. Kita sedang melakukan proses. Apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Intinya rekan-rekan tolong dukung ya berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang sudah ditangkap loh. Ya. Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap. Doakan ya segera kita makanya berikan informasi kepada kita untuk dibicarakan itu ya. Itu rekan-rekannya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Dari Banjarmasin itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan. Ya. Doakan mudah-mudahan segera ada kabar, ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak itu benar warga Palangkaraya Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan Pak? Dari pihak keluarga sedang melakukan sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak gimana kondisinya itu gimana Pak waktu ditemukan? Ya kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Lagi. Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsinya Ya, gimana Pak? kita tunggu karena masih pada saat ditemukan belum ada ditemukan identitas pada saat itu. Nanti kita lihat hasil otopsinya. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau permohonan hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara apa Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan jenazah ya. Penemuan gitu aja Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, dengarkan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyan Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban
untuk keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya, pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga, yang mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial R. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Arisma, saya kembalikan ke rekan Rizky. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak kepolisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Enggak tahu lu ikan ya? Tahi jadi Tapi dia ya malam dah terjadi. Kira-kira jangan duduk kata lu harus menjaga. Pak, ulung di mari yen tak ya kawah. Para ke rumah coy, para ke rumah. Berkaitan dengan ada penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah Jalan Lintas Kalimantan Tengah, Banjarmasin ya, di wilayah apa namanya itu? Garong ya, itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya. Kita doakan segera pelakunya terungkap ya, dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. identitasnya Pak sudah ada Pak? Identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang Dibunuh itu, Pak? mengandung itu Pak? Ya, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya, tim dari forensiknya. Proses ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat, karena ini baru ditemukan ya. Kita sedang melakukan proses
apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Betul, Pak. Intinya rekan-rekan tolong dukung ya, berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang sudah ditangkap nggak? Ya, Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap. doakan ya segera kita makanya berikan informasi kepada kita untuk dibidang itu ya. Itu rekan-rekannya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Karena ada informasi itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan. Ya. Doakan mudah-mudahan segera ada kabar, ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak, itu benar warga Palangkaraya, Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan, Pak. Dari pihak keluarga sedang melakukan sudah dilakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak, gimana kondisinya tuh gimana Pak waktu ditemukan? Ya kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Lagi. Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsi Ya, kita tunggu karena masih pada saat ditemukan belum ada ditemukan identitas tersebut. Nanti kita lihat hasil otopsinya. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi-saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau permohonan hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan ya. Penemuan gitu aja Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, dengarkan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyan Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya, pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Ia mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial S. Namun saat ini status sudah bercerai.
Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Risma, saya kembalikan ke rekan Risma. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak kepolisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Nggak tahu lo ikan ya? Belakang belum ya kan? Kelunen tahi jadi Ya, tapi ya dia yang malam dah terjadi. Kira anu jangan duduk kata lu harun lu menjaka. Pasti ya. Pak, ulung di mari yen dak ye kawa. Mana? belakang itu. Parak rumah coy, parak rumah. Jangan berkuai kak. Nanti ewa wak. Mesti pindah nak payah. Elah elok menalai Ay, baju habis udah apa ya kamu gitu nah berkaitan dengan ada penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah jalan lintas Kalimantan Tengah Banjarmasin ya, di wilayah apa namanya itu? Garong ya, itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya. Kita doakan segera pelakunya terungkap ya, dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. Identitasnya Pak sudah ada Pak? Identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang dibunuh itu? Mengandung itu Pak? Ya, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya, tim dari forensiknya. Proses, ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat, karena ini baru ditemukan ya. Kita sedang melakukan proses. Apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Intinya rekan-rekan tolong dukung ya, berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang sudah ditangkap nih? Ya? Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap? Doakan ya, segera kita makanya berikan informasi kepada kita untuk dibidang itu ya. Itu rekan-rekannya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Dan Banjarmasin itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan ya. Doakan mudah-mudahan segera ada kabar, ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak, itu benar warga Palangkaraya Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan Pak? Dari pihak keluarga sedang melakukan sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak, gimana kondisinya itu gimana Pak waktu ditemukan? Ya, kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat,
kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsinya Iya, Pak? kita tunggu karena masih pasien ditemukan, belum ada ditemukan identitas pasien itu. Nanti kita lihat hasil otopsinya. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan ya. Penemuan itu aja Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, dengarkan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyan Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munajim mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu, pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Yang mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial S. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Risma, saya kembalikan ke rekan Risma. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak kepolisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi.
seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Nggak tahu lo ikan ya? Belakang belum ya kan? Kemudian tahi jadi Ya, tapi iya dia ya malam dah terjadi kecelakaan jangan duduk kata lu harun lu menjaka. Pak, ulung di mari ken tak ya dawa. Mana? belakang itu. Ini Para ke rumah coy, para ke rumah. Jangan berkuai kan. Nak ewa wah. Ye, mesti pindah nak payah. Elah elok menalek Ay, baju habis Pak. Udah apa ya aku kamu gitu nah aku ambil kemarin. Oke. Berkaitan dengan ada penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah Jalan Lintas Kalimantan Tengah Banjarmasin ya di wilayah apa namanya itu? Banjargarong ya itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya. Kita doakan segera pelakunya terungkap ya dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. Ini rekan-rekan ya. identitasnya Pak sudah ada Pak? Identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang Dibunuh itu, Pak? mengandung itu Pak? Ya, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya, tim dari forensiknya. Proses ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat, karena ini baru ditemukan ya. Kita sedang melakukan proses. Apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Betul kan? Rekan-rekan tolong dukung ya, berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang sudah ditangkap nih? Ya. Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap? Doakan ya segera kita makanya berikan informasi kepada kita untuk ditindaklanjuti ya. Itu rekan-rekannya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Dari Banjarmasin itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan ya. Doakan mudah-mudahan segera ada kabar ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak itu benar warga Palangkaraya Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan Pak? Dari pihak keluarga sedang melakukan sudah dilakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak, gimana kondisinya itu gimana Pak waktu ditemukan? Ya kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsi ini Iya, Pak? kita tunggu karena masih pada saat ditemukan belum ada ditemukan identitas pada saat itu. Nanti kita lihat hasil otopsinya. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Jadi kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan ya. Penemuan itu aja Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, dengarkan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng ada rekan Ahmad Supriyandi.
Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyan Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya, pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Ia mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial S. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Risma, saya kembalikan ke rekan Risma. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak kepolisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Enggak kau lo ikan ya? Jangan lu ya kan. Kelunen tahi jadi Memang tapi ya dia yang malam dah terjadi. Tidak anu jangan duduk kata lu harun lu menjaka. Pasti ya. Pak, ulung di mari yen dak ye kawa. Para ke rumah coy, para ke rumah.
Baju bisa. Udah. Apa ya kok kamu gitu nah aku hendak diambil malet. Oke. Berkaitan dengan adanya penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah jalan lintas dan Kalimantan Tengah Banjarmasin ya di wilayah apa namanya itu? Desa Garong ya, itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya. Kita doakan segera pelakunya terungkap ya, dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. Jadi rekan-rekannya, Identitasnya Pak sudah ada Pak? identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang Dibunuh itu, Pak? mengandung itu Pak? Ya, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya, tim dari forensiknya. Ada proses ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat, karena ini baru ditemukan ya. Kita sedang melakukan proses. Apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Intinya rekan-rekan tolong dukung ya, berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang sudah ditangkap nggak? Ya. Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap? Doakan ya segera kita makanya berikan informasi kepada kita untuk ditindaklanjuti itu ya. Itu rekan-rekannya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Karena Banjarmasin itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan ya. Doakan mudah-mudahan segera ada kabar, ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak, itu benar warga Palangkaraya Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan Pak? Dari pihak keluarga sedang melakukan sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak, gimana kondisinya itu gimana Pak waktu ditemukan? Ya kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsinya Iya, Pak? kita tunggu karena masih pada saat ditemukan belum ada ditemukan identitas tersebut. Nanti kita lihat hasil otopsinya. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau penemuan hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara apa Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan jenazah ya. Penemuan gitu aja Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, dengarkan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyan Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar
lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Yang mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial R. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Arisma, saya kembalikan ke rekan Rizky. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak kepolisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Enggak kau lu ikan ya? Kahi jadi Tapi dia malam dah terjadi. Kira anu jangan duduk kata lu harun lu menjaka. Pak, ulung di mari ken tak ye kawa. Parak rumah coy, parak rumah. Apa ya kok kamu gitu aku ambil balik. Berkaitan dengan ada penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah jalan lintas Kalimantan Tengah Banjarmasin ya, di wilayah apa namanya itu? Garong ya, itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya. Kita doakan segera pelakunya terungkap ya, dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. identitasnya Pak sudah ada Pak? Identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang Dibunuh itu, Pak? mengandung itu Pak? Ya, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya, tim dari forensiknya. Proses, ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat, karena ini baru ditemukan ya. Kita sedang melakukan proses. Apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Intinya rekan-rekan tolong dukung ya, berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya.
Pelaku betul ada yang sudah ditangkap loh. Ya? Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap. Doakan ya segera kita makanya berikan informasi kepada kita untuk ditindaklanjuti ya. Itu rekan-rekannya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Tema ada mesin itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan. Ya. Doakan mudah-mudahan segera kabar ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak, itu benar warga Palangkaraya, Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan, Pak. Dari pihak keluarga sedang melakukan sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak, gimana kondisinya itu gimana, Pak, waktu ditemukan? Ya, kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil, Pak ya, Pak? Lagi. Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsi ini Ya, Pak? kita tunggu karena masih pada saat ditemukan belum ada ditemukan identitas pada saat itu. Nanti kita lihat hasil otopsinya. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara apa, Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan ya. Penemuan gitu aja, Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu, Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, dengarkan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyan Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya, pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Yang mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial S. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun,
ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Risma, saya kembalikan ke rekan Risma. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak kepolisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Nggak tahu lo ikan ya? Belakang lu ya kan. Senin kahi jadi Ya, tapi iya dia ya malam dah terjadi kecelakaan jangan duduk kata lu harun lu menjaka. Pak, ulung di mari ini tak ya kawah. Ini mana? Para ke rumah coy, para ke rumah. Jangan berkuai kan. Nak ewa wah. Ye, mesti pindah nak payah. Elah elok menalek baju bisa. Udah apa ya aku kamu gitu nah aku ambil malet. Oke. Berkaitan dengan ada penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah Jalan Lintas Kalimantan Tengah Banjarmasin ya, di wilayah apa namanya itu? Garong ya, itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya. Kita doakan segera pelakunya terungkap ya, dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. Jadi rekan-rekan ya. identitasnya Pak sudah ada Pak? Identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang Dibunuh itu? mengandung itu Pak? Ya, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya, tim dari forensiknya. Proses ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat, karena ini baru ditemukan ya. Kita sedang melakukan proses. Apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Betul kan? Rekan-rekan tolong dukung ya, berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang sudah ditangkap loh. Ya. Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap. Doakan ya segera kita makanya berikan informasi kepada kita untuk dibicarakan itu ya. Itu rekan-rekannya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Banjarmasin itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan ya. Doakan mudah-mudahan segera ada kabar, ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak itu benar warga Palangkaraya Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan Pak? Dari pihak keluarga sedang melakukan sudah dilakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak gimana kondisinya itu gimana Pak waktu ditemukan? Ya kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian
kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsinya Iya, gimana Pak? kita tunggu karena masih persa ditemukan, belum ada ditemukan identitas persa itu. Kita lihat hasil otopsinya. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan ya. Penemuan itu aja Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, dengarkan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyang Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu, pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Ia mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial S. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Risma, saya kembalikan ke rekan Risma. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak polisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi
seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Dikit apa? Nggak tahu lo ikan ya? Belakang belum ya kan? Selunen tahi jadi Memang tapi ya dia ya malendau terjadi kekiraan jangan duduk kata lu harun lu menjaka. Kasihan. Pak, ulung di mari ini tak ya kawah. Para ke rumah coy, para ke rumah. Baju bisa udah apa ya kok kamu gitu nah ambil malik berkaitan dengan ada penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah jalan lintas Kalimantan Tengah Banjarmasin ya di wilayah apa namanya itu? Garong ya itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya. Kita doakan segera pelakunya terungkap ya dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. identitasnya Pak sudah ada Pak? Identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang Dibunuh itu? mengandung itu Pak? Ya nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya tim dari forensiknya. Ada proses ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat karena ini baru ditemukan ya. Kita sedang melakukan proses apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Intinya rekan-rekan tolong dukung ya berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang sudah ditangkap nih? Ya. Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap? Doakan ya segera kita makanya berikan informasi kepada kita untuk ditindaklanjuti ya. Itu rekan-rekannya terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Tema dan Banjarmasin itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan ya. Doakan mudah-mudahan segera kabar ada informasi terkait dengan kasus ini. Pak itu benar warga Palangkaraya Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan Pak? Dari pihak keluarga sedang melakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak gimana kondisinya itu gimana Pak waktu ditemukan? Ya kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsinya Iya, gimana Pak? kita tunggu karena masih pada saat ditemukan belum ada ditemukan identitas pada saat itu. Nanti kita lihat hasil otopsinya. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara apa Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan ya. Penemuan gitu aja Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, dengarkan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan
rekan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyang Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza. Pasalnya, pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Ia mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial R. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Risma, saya kembalikan ke rekan Risma. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak kepolisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku di balik kematian tragis Nurmaliza masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Supriyandi. Selamat kembali bertugas. Nggak kau lo ikan ya? Selunin tahi jadi Memang tapi iya dia ya malam dah terjadi ketilaan jangan duduk kata lu harun lu menjaka. Pasti ya. Pak, ulung di mari ken dak ye kawah. Mana? Jepang nih. Ini. Para ke rumah coy, para ke rumah. Jangan berkuai kan. Ewa wa. Ye, mesti pindah nak payah. Elah helok mana lain
Ay, bado, bisa. Undang-undang. Apa ya, kalau gitu na ako, ambil malet. Okay. Berkaitan dengan ada penemuan jenazah ya seorang perempuan di wilayah Jalan Lintas Kalimantan Tengah Banjarmasin ya, di wilayah apa namanya itu? Banjar Garong ya, itu sekarang penyidik Polda Kalteng dan Polres Kudus sedang melakukan proses penyelidikan ya. Kita doakan segera pelakunya terungkap ya, dan tertangkap. Nanti akan kita update berkaitan dengan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim di Reskrim Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kudus. Jadi rekan-rekan ya, Identitasnya Pak sudah ada Pak? identitasnya sekarang sedang dilakukan pengecekan ya. Apakah benar memang Dibunuh itu, Pak? mengandung itu Pak? Ya, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya ya, tim dari forensiknya. Ada Nanti di- proses ya. Ada ditemukan kekerasan nggak Pak di tubuh korban? Nanti kita lihat, karena ini baru ditemukan ya. Kita sedang melakukan proses. Apakah nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ya. Intinya rekan-rekan tolong dukung ya, berikan informasi karena ini sedang dilakukan proses penyelidikan ya. Pelaku betul ada yang sudah ditangkap no? Ya, Pelakunya betul ada yang sudah ditangkap. doakan ya segera kita, makanya berikan informasi kepada kita untuk dibidang itu ya. Itu rekan-rekannya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita update lagi berikutnya. Makanya ada Banjarmasin itu saat ini penyidik sedang melakukan proses penyelidikan ya. Doakan mudah-mudahan segera ada kabar hasil informasi terkait dengan kasus ini. Pak itu benar warga Palangkaraya Pak ya? Ya, itu warga Palangkaraya sekarang sedang tunggu hasilnya nanti. Katanya keluarganya juga sudah diminta keterangan Pak? Dari pihak keluarga sedang melakukan sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini tolong rekan-rekan sedang melakukan proses dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya akan kita update berikutnya. Pak gimana kondisinya tuh gimana Pak waktu ditemukan? Ya kondisinya pada saat itu ditemukan di parit ya, ditemukan oleh warga, kemudian menggunakan kaos coklat, kemudian celana putih. Ya. Betul lagi hamil Pak ya Pak? Lagi. Kita lihat memang mukanya sudah agak rusak, mungkin dalam keadaan lebam dan sebagainya, tapi itu kita tunggu hasil dari hasil otopsi. Identitas dan hasil otopsinya Iya, Pak? kita tunggu karena masih pada saat ditemukan belum ada ditemukan identitas pada saat itu. Nanti kita lihat hasil otopsinya. Ya. Visum juga belum ada. Belum keluar. Nanti kita tunggu ya. Sekarang penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi dan untuk motifnya. Apakah itu motif lainnya atau hanya penemuan jasad saja atau ada motif lain? Dugaan sementara apa Pak? Dugaan sementara ya masih penemuan lagi. Ya. Penemuan gitu aja Pak? Penemuan. Ada dugaan pembunuhan itu Pak? Kita lihat nanti hasil prosesnya. Oke? Ya, dengarkan ya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang mayat wanita ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei lalu. Diduga korban bernama Nurmaliza, warga Palangkaraya dan merupakan seorang bidan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan dalam kondisi hamil. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Kalteng, ada rekan Ahmad Supriyandi yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Supriyandi. Bagaimana kronologi temuan mayat bidan di Pulpis ini, bisa Anda jelaskan? Ya, baik, terima kasih Rima. Baik Tribuners, berdasarkan informasi yang kami himpun baik dari kepolisian maupun dari warga bahwa penemuan mayat wanita ini ditemukan di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau pada Senin kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mayat wanita tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian wajahnya juga penuh lebam, baju kaos coklat yang dikenakannya pada saat itu terangkat hampir setengah badan. Wanita tersebut juga dikabarkan sedang hamil muda. Berdasarkan informasi, wanita tersebut merupakan seorang bidan bernama Nurmaliza, warga Pelamboyang Bawah di Palangkaraya. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah memanggil keluarga korban untuk dimintai keterangan. Meski begitu, sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan apakah jasad tersebut adalah Nurmaliza.
Pasalnya pada saat ditemukan jenazah tersebut tidak ada identitas di sekitar lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Adapun saat ditanya terkait dugaan pembunuhan, Erlan menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga pihaknya juga masih menunggu hasil visum maupun otopsi. Sementara itu pihak keluarga korban atau Jahari yang merupakan paman korban mengatakan bahwa Nurmaliza memang sempat berdomisili di Palangkaraya, namun sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya. Jahari menyebut bahwa almarhum sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat, namun saat ini lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga, yang mengaku bahwa tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya tersebut karena memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial S. Namun saat ini status sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki, namun anak kedua tersangka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Saat ini, kata Jahari, anak pertamanya yang berusia sekira 5 tahun, ikut kakeknya di Pekanbaru Riau, sedangkan keluarganya ikut ayah dari mantan suaminya di Pekanbaru Riau, sedangkan mantan suaminya masih bekerja di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah penyebab kematian jenazah tersebut adalah karena pembunuhan. Namun namun kepolisian memastikan bahwa terdapat lebam di bagian wajah korban. Begitu, Risma, saya kembalikan ke rekan Risma. Baik, berdasarkan informasi yang Anda himpun, adakah informasi terbaru yang dihimpun dari lapangan maupun pihak polisian, rekan? Sampai saat ini baru diketahui bahwa kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Seorang tetangga korban juga sempat menyaksikan otopsi tersebut dan dia mengakui bahwa korban tengah mengandung. Namun untuk hasil resmi pihak kepolisian juga masih belum menyampaikan sampai saat ini juga apakah motif dan hingga sampai saat ini motif dan pelaku dibalik kematian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.